Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga baik-baik saja, dilindungi oleh Allah SWT, diberikan keberkahan dan diberikan kesehatan dalam menjalani kehidupan ini. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Kodin, bisa dipanggil Pak Alek. Pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan materi pendidikan agama Islam kelas 7 semester 1. Dalam pertemuan ini secara daring, bab yang kita bahas yaitu tentang semangat menuntut ilmu. Pada bab ini ada 3 materi yang saling berkaitan, yaitu yang pertama tentang adab menuntut ilmu, kemudian yang kedua Quran surat Ar-Rahman ayat 33 dan Quran surat Al-Mujadalah ayat 11. Dan yang ketiga yaitu tentang ilmu tajwid, yaitu Al-Syamsiyah dan Al-Qamariyah. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran selanjutnya, mari kita membaca Al-Fatihah. Semoga apa yang kita pelajari bisa bermanfaat dan membawa barokah. Al-Fatihah. Baik, pada kesempatan hari ini, materi yang akan kita pelajari yaitu tentang ilmu tajwid dulu, yaitu Al-Syamsiyah dan Al-Qamariyah. Saya sampaikan dulu tujuan pembelajaran hari ini, yaitu agar siswa bisa membaca Al-Quran sesuai dengan ilmu tajwid. Namun akan saya sisipkan juga beberapa pemahaman tentang semangat menuntut ilmu sebagai pengantar pembelajaran kita. Kira-kira kalian ada yang tahu siapakah yang mempunyai ilmu? Ada yang tahu? Ya, yang mempunyai ilmu itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Mengetahui, Sang pemilik ilmu yang sangat luas tanpa batas. Dalam bahasa Indonesia menyatakan bahwa ilmu merupakan pengetahuan tentang suatu bidang yang disusun secara bersistem menurut metode-metode tertentu yang dapat digunakan untuk menerangkan gejala-gejala tertentu di bidang ilmu itu sendiri. Jadi, dapat kita simpulkan bahwasanya ilmu itu adalah sekumpulan pengetahuan yang didasarkan oleh teori-teori dan itu disepakati dan dapat diberikan suatu pengujian dalam bidang ilmu itu. Sejatinya manusia itu sama dalam penciptaannya di muka bumi ini, yaitu sama-sama diberikan oleh Allah akal. Hanya saja bagaimana manusia itu mengasah akalnya sendiri untuk berpikir, menganalisa, mengenal berbagai ilmu-ilmu yang ada di bumi ini. Saya contohkan B.J. Habibie. Dia bisa menjadi presiden. Dia bisa membuat pesawat. Karena dengan dia mengasah akalnya sehingga ilmu-ilmu yang dimiliki memberikan wawasan yang luas dan bermanfaat bagi dirinya sendiri dan orang-orang banyak di sekitarnya. Saya contohkan juga Abi Quraish Shihab yang sekarang tenar dengan buku tafsir Al-Misbah. Beliau juga
belajar tentang agama di Indonesia, kemudian juga di luar negeri juga dia belajar, sehingga dia bisa mendapatkan ilmu-ilmu yang secara luas dan bermanfaat bagi dirinya dan orang-orang di sekitarnya. Tentunya mereka yang sudah ahli dalam bidang-bidangnya tidak serta-merta langsung bisa, langsung pintar, langsung cerdas. Mereka juga melewati pembelajaran yang panjang, rajin dan beristiqomah dalam belajar. Oleh karena itu, mari kita bersemangat untuk menuntut ilmu. Mumpung masih ada kesempatan untuk hidup di muka bumi ini, maka kita harus selalu belajar dan belajar. Oke, kita lanjutkan pada materi kita hari ini, yaitu tentang tajwid. Ada yang tahu ilmu tajwid itu apa? Baik. Ilmu tajwid adalah ilmu yang mempelajari bagaimana cara membunyikan Al-Quran, hukum bacaannya, sifat-sifat hurufnya, dan waqaf ibtidaknya. Itu dinamakan ilmu tajwid. Pada kesempatan hari ini, pembelajaran kita seperti yang saya katakan tadi berkaitan dengan hukum bacaan, yaitu Al-Syamsiyah dan Al-Qamariyah. Baik, kita mulai. Hukum bacaan lam ta'rif itu ada dua bagian, yaitu idhar qamariyah dan idgham syamsiyah. Biasanya ada yang menyebut idhar qamariyah itu al-qamariyah dan idgham syamsiyah itu al-syamsiyah. Tidak masalah, semuanya sama, benar ya. Pada kesempatan ini pembelajaran dengan cara menghafal dulu, kemudian kita masuk ke pemahaman. Untuk cara menghafalkannya nanti gini. Coba sekarang dengarkan bacaan saya. Hukum lam ta'rif dibagi dua, idhar qamariyah dan idgham syamsiyah. Idhar qamariyah ialah al bertemu huruf qamariyah. Huruf qamariyah jumlahnya ada 14. Ba, jim, ha, kha, ain, ghain, fa, qaf, kaf, mim, wawu, ha, hamzah, ya. Seperti itu untuk idhar qamariyah. Sedangkan untuk idgham syamsiyah, sekarang dengarkan. Idgham syamsiyah ialah al bertemu huruf syamsiyah. Huruf syamsiyah jumlahnya ada 14. Ta, sa, dal, zal, ro, za, sin, shin, sod, dot, to, do, lam, nun. Seperti itu. Nanti saya harapkan kalian menghafal huruf lam ta'rif ini, mulai dari idhar qamariyah dan idgham syamsiyah. Untuk contohnya kalian bisa mencari sendiri. Kalau ini contoh yang saya berikan. Al-Basiru, Al-Ghafuru, Al-Halimu, Al-Jalilu. Itu beberapa contoh dari idhar qamariyah. Sedangkan untuk contoh idgham syamsiyah, yaitu wasyamsi, assalamu, at-tawwabu, ar-rahimu. Itu beberapa contoh dari idgham syamsiyah. Baik, kita ulangi lagi membaca hukum bacaan lam ta'rif.
Kita baca sama-sama agar nanti kalian bisa mengikuti lagunya dan bisa hafal. Kita mulai. Hukum lam ta'rif dibagi dua, idhar qamariyah dan idgham syamsiyah. Idhar qamariyah ialah al bertemu huruf qamariyah. Huruf qamariyah jumlahnya ada 14. Ba, jim, ha, kha, ain, ghain, fa, qaf, kaf, mim, wawu, ha, hamzah, ya. Idgham syamsiyah ialah al bertemu huruf syamsiyah. Huruf syamsiyah jumlahnya ada 14. Ta, sa, dal, zal, ra, za, sin, shin, sod, dad, ta, dha, lam, nun. Oke. Sambil kalian mengulang-ulang bacaan tadi, saya jelaskan juga al-syamsiyah dan al-qamariyah. Saya mulai dari pembahasan al-syamsiyah. Ya. Al-syamsiyah itu sendiri disebut juga idgham syamsiyah. Mengapa dikatakan idgham syamsiyah? Karena suara alif lam yang ada di huruf syamsiyah itu diidghamkan ke dalam huruf syamsiyah yang ada di hadapannya, sehingga suara alif lam yang ada di huruf syamsiyah tadi menjadi lebur karena dimasukkan dengan huruf syamsiyah tersebut. Contohnya Ar-Rahman, alnya hilang. Sebenarnya kalau alnya ada ya. Ini. Assalamu. Nah, alnya ini melebur, akhirnya diidghamkan, hilang, seperti hilang gitu. Assalamu, at-tawwabu, seperti itu. Cara membaca al-syamsiyah, jadi melebur, diidghamkan. Berikutnya pembahasan al-qamariyah. Al-qamariyah juga disebut juga idhar qamariyah, yang mana arti dari idhar itu adalah jelas, sehingga ketika kita membaca huruf al-qamariyah harus dibaca dengan jelas dan terang. Alif lam yang dirangkaikan dengan salah satu hurufnya. Saya contohkan ini. Al-Ghafuru. Nah, suara al itu terdengar, beda dengan suara yang ada pada idgham syamsiyah atau al-syamsiyah. Assalamu, alnya, lamnya melebur. Kalau ini harus jelas. Al-Halimu. Namun ketika jelas tidak boleh sampai nyekluk atau berubah menjadi qalqalah. Al-Halimu tidak boleh seperti itu. Tapi jangan sampai dilepas ya. Contohnya al-ha, al-ha. Kalau dilepas al, seperti huruf qalqalah, gak boleh. Membaca huruf idhar qamariyah harus jelas. Al-Halimu, Al-Jalilu, seperti itu. Kiranya sudah paham bagaimana cara membaca idhar qamariyah dan idgham syamsiyah. Sekarang silakan dengarkan bacaan surat Ar-Rahman ayat 33 dan surat Al-Mujadalah ayat 11 yang merupakan keduanya adalah contoh atau landasan dari materi semangat menuntut ilmu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Itu saja materi hari ini. Untuk mengetahui sejauh mana pemahaman kalian, sekarang Bapak ingin memberikan tugas, yaitu carilah contoh-contoh Al-Syamsiyah dan Al-Qamariyah yang ada di Al-Quran Surat Ar-Rahman ayat 33, Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11, dan Quran Surat Al-Lail yang di juz 30 itu. Dicari di situ hukum bacaan Al-Syamsiyah dan Al-Qamariyah. Saya contohkan Mal-Qari'ah itu di surat Al-Qari'ah. Hukum bacaannya ada Al-Qamariyah. Alasannya adalah setelah Al ada huruf Qaf, yang mana huruf Qaf itu adalah hurufnya Al-Qamariyah. Demikian pembelajaran ini, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.